Nah, kali ini kita buat pelatihan saksi lewat video. Nah, untuk yang saya jelaskan kemarin supaya lebih jelas. Nah, di sini ada pertama data saksi. Di sini ada formulir aktivitas saksi di PKS di TPS. Nah, yang pertama itu di sini ada nama saksi. Nah, nama saksi itu misalnya namanya sendiri. Misalnya saya Kay, tulis saja Kay. Nah, di kolom kedua ada nomor HP, misalnya 0838 3699 2780. Nah, nomor HP. Nah, nomor TPS misalnya di tempat teman-teman, misalnya di Desa Ngowi, dia di TPS 1, tulislah TPS 1. Di Mulawa dan di Pakava juga begitu. Nah, kelurahan atau desa itu misalnya dia di Desa Pakava, tulis Desa Pakava. Kalau dia Desa Ngowi, dan kalau dia di Desa Mulawa, Desa Mulawa. Contohnya Desa Ngowi ya. Nah, kecamatan apa? Kecamatan Rio Pakava. Nah, di kolom kedua ada namanya aktivitas saksi di TPS. Nah, apa saja kegiatan teman-teman di TPS? Aktivitasnya itu apa? Di sini ada kolom pertama, mengantarkan surat mandat ke KPPS. Jadi sebentar saya akan naik ke rumah teman-teman saksi. Saya akan mengantarkan surat mandat kepada teman-teman. Nah, teman-teman akan bawa surat mandat itu ke KPPS. Kalau misalnya KPPS bukannya jam 8 atau jam 7, usahakan sebelum jam buka KPPS, teman-teman sudah ada di TPS untuk mengantar surat yang saya akan berikan sebentar. Surat mandat namanya. Jadi kalau sudah, silakan paraf bisa, centang bisa juga. Nah, di kolom kedua membawa model C atau pemberitahuan surat undangan memilih. Nah, teman-teman, setiap dusun di TPS itu pasti ada dapat namanya surat panggilan. Nah, surat panggilan itulah teman-teman bawa di kolom kedua. Kalau misalnya sudah membawa, centang ya checklist. Nah, kolom ketiga ada kehadiran saksi di TPS. Jam sekuya, jam berapa saksi itu datang ke TPS. Misalnya saya, TPS saya jam 7, saya datang jam 6.30 paling lambat. Nah, gitu. Menerima salinan DPT dari KPPS. Nah, setelah perhitungan ada namanya salinan. Jadi salinan itu hasil rekap semua dari KPPS ke semua perhitungan suara caleg. Kalau sudah menerima itu di tanda tangan dari KPPS, kita minta tanda tangan, checklist ya. Di kolom kelima, memantau proses pemilihan umum. Artinya sementara pencoblosan, kita mencegah dalam pemilihan ini supaya tidak ada suara kita yang hilang, maka kita akan memantau. Kalau ya mengikuti perhitungan suara. Nah, pada saat perhitungan, teman-teman saksi usahakan jangan pergi, karena kita akan menjaga suara yang kita saksikan. Maksudnya kita saksikan caleg yang mengutamakan kita sebagai saksi. Kalau ya checklist ya. Di kolom ketiga, mengisi dan mengirim formulir bantu real account. Ini untuk formulir saja. Misalnya formulir membantu real akun presiden dan DPD RI. Kalau ya checklist paraf dia begitu. Formulir real akun DPD RI, checklist saja. Paraf. Begitu seterusnya sampai kolom keempat. Nah, di kolom ketiga di situ ada form hasil perdatangan. Di sini ada checklist, di sini ada paraf. Formulir C hasil presiden. C hasil itu artinya suara sudah utuh bahwa itu presiden, sekian suaranya di TPS Kumiu. Nah, begitu. Kita ada memegang 2 mandat saksi. Jadi kalau ya saja. Paraf kayak sama ini. Checklist ini, paraf ini. Nah, sama semua ini. Jadi untuk singkatnya kita lanjut di halaman 2.
Di halaman 2 itu kita mengisi real akun presiden, formulir untuk presiden, tempat teman-teman di TPS. Di situ ada nama, ada nomor telepon sama yang kayak tadi di halaman pertama. Nah, di sini saya kasih contoh. Nah, misalnya 10 suara presiden, misalnya suara Anies Baswedan di TPS kalian masing-masing, dia dapat 10 suara dari perhitungan yang dilakukan tadi. Kami tulis saja 10 seperti ini contohnya. Misalnya juga Prabowo Subianto, Gibran dapat 10 juga, tulis juga 10. Misalnya Ganjar dapat suara 10 juga, tulis juga 10. Nah, di uraian, di kolom uraian, di sini ada ditulis di A kolom pertama jumlah seluruh suara sah, artinya perhitungan yang sah bahwa itu milik presiden. Kita tulis yang tadi itu 10, kita tulis dia berbentuk huruf 10. Nah, di sini ada kolom 3, dia berarti 10, dia mulai dari 0, 1, 0. Gitu. Jadi di sini ada kolom kedua B, jumlah suara tidak sah, artinya dalam pencoblosan ini kita mendapatkan bahwa orang-orang yang tidak memilih ataupun yang menggunakan hak pilihnya banyak, itu tidak akan sah. Karena kenapa? Karena kita punya bantuan sah dalam kertas ini, petunjuk jumlah suara tidak sah kita dapat. Misalnya di sini saya tulis 15, karena kenapa? Karena suara yang tidak sah dia tidak akan jadi sah, karena memang tidak sah, tidak terpilih, atau misalnya banyak yang dia pilih, tidak sah. Kita dapat 15, kita tulis mulai 0, 1, 5. Di sini ada kolom ketiga, di kolom C, jumlah suara sah dan tidak sah. Artinya dua tadi yang 10 sah ini, yang 15 tidak sah, kita gabungkan. Berarti semua totalnya di 10 tambah 15, 25, tulis 025. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, di sini kita untuk formulir DPD RI, tadi kita selesai presiden, sekarang DPD RI. Di sini ada nama caleg. Nama calegnya misalnya Aan Arif Latadano ST. Di sini kita dapat suaranya dia di DPD RI 10. Kita tulis 010. Misalnya Abjandra Muhammad Akbar Supratman SH, dia dapat 5 saja. Dia tulis 005. Begitupun seterusnya. Ini untuk DPD RI. Nah, di bawahnya juga sama. Kalau misalnya tadi dia dapat 10, tulis juga di sini jumlah suara sah, seluruh suara sah. Misalnya dapat 10 seluruh dari penggabungan ini, kita tulis 10. Kalau misalnya 100 dari semua suara ini tadi kita isi tuh. Misalnya ini namanya DR Abdul Rahman dapat 5, totalnya semua kita isi ini dapatnya 100. Kita tulis di sini huruf 100 di kolom uraian di bawahnya, terus kita tulis 100. Kalau misalnya dia dapat suara tidak sah, dia 50, kita tulis di sini 50 050. Nah, jumlah suara dan tidak sah artinya dia minta gabungkan. Berarti 100 tambah 50, 150, 150, sama seperti yang tadi. Jadi gampang saja deh. Di halaman 3 saya rasa sudah cukup itu. Di halaman 3 kita di sini formulir untuk partainya. Kenapa partai kita tadi PKS? Di sana nanti ada suara yang lari ke partai, orang memilih partai, pasti kita hitung. Nah, misalnya partainya dapat, di sini saya kasih contoh suara partai 15, kita tulis 015 di kolom ini. Kita usahakan dulu partainya PKS karena kita bawa caleg di PKS. 015. Nah, berarti 15. Misalnya suara sah partai berapa tadi? 10. Nah, di sini calonnya dapat 5. Berarti semua 15. Rekap dari ini lari ke sini, dia ditambah saja. Dia mintakan jumlah suara sah partai politik dan calon. Artinya dari suara partai 10 ditambah suara calon 5, 15. Ya, Bu. Nah, di sini ada kolom DPRI.
kita uraikan sudah tadi. Misalnya 15, kita tulis 15 seperti ini contohnya. Di kolom 3 ini kita isi 015. Misalnya tadi 10, kita tulis 10 010. Jadi seberapa totalnya semua? Dia minta di sini jumlah suara sah dan tidak sah, berarti 15. 10 tambah 5 15 015. Seperti itu contohnya. Oke, saya rasa next lagi di halaman keempat. Nah, di halaman 4 ini sama juga. Kita utamakan dulu di partai PKS. Misalnya suara partainya dapatnya kita gabungkan jumlah suara sah partai dan calon partai. Misalnya tadi kita gabungkan yang di sini. Misalnya di sini suara partainya 10 010. Di calonnya dapat 10 juga 010. Kita gabungkan dua ini. 10 tambah 10 20. Kita tulis di kolom ini PKS karena kita utamakan partai PKS 0 2 0 20. Nah, seterusnya begitu sampai di sini. Diuraikanlah yang ini, yang tadi jumlah seluruh suara sah. Misalnya dari semua ini kita dapat 100, kita tulis 100 dari semua kolom ini ya, partai ini. Artinya kita utamakan dulu partai PKS. Kita tulis juga 100. Di sini jumlah suara tidak sah. Kita dapat misalnya suara yang hilang tadi yang tidak menusuk, tidak mencoblos, artinya semua ini tidak dihitung suaranya. Kita misalnya dapat 50, tulis 50. Situ kita tulis 050. Nah, jumlah suara sah dan tidak sah kita gabungkan yang kayak tadi saja. 100 tambah 50 150 150. Nah, next lagi itu halaman yang keempat tadi, halaman 5. Dia prosesnya sama saja. Sama kayak tadi, dia ini sudah terakhir. Halaman terakhir. Sama, kita utamakan dulu partai PKS, kita gabungkan suara partai dan calon partai, kita tulis di sini misalnya dapat 15 semua. Partai sama calonnya. Berarti 15 015. Di sini partainya dapat 010 karena dia partai dapat 10. Sedangkan calonnya dapat 5 saja, 005. Nah, kita dapat sudah. Berarti semuanya kita gabungkanlah ini. Misalnya di sini dapat 1 0 0 100 toh. Kita gabungkan berapa semua totalnya ini, kita hitung saja ini. Kita ini tinggal mesalin dari papan. Kita tinggal salin dari papan. Kita dapat misalnya 200 atau 250 suara sah. Kita tulis 250. Di sini 250. Nah, jumlah suara tidak sah. Misalnya tadi jumlah suara tidak sah, orang tidak mencoblos ataupun banyak coblosnya. Dia dapatnya 100, tulis 100. Kita tulis 100. Jumlah suara sah dan tidak sah digabungkanlah. 250 tambah 100 semuanya 350. 350. Saya rasa seperti itu, cukup gampang. Nah, di kolom terakhirnya itu sudah tidak ada. Di sini ini contoh suara tidak sah. Ini teman-teman pelajari sendiri saja. Artinya semua yang tadi itu sudah selesai. Di sini cuman contoh suara sah. Nanti kalau misalnya teman-teman saksi kurang paham, di sini contoh surat yang sah di halaman ini. Jadi teman-teman diharapkan juga setelah perhitungan teman-teman wajib foto. Karena kenapa? Itu sebagai buktinya kita bahwa betul ini suaraku sekian di sana. Kita kan caleg dari PKS di Kabupaten nomor 1 Andi Anwar. Seperti itu. Guna saksi untuk menjaga perhitungan suara. Jangan sampai suara kita hilang. Seperti itu teman-teman. Oke, saya rasa cukup gampang. Sekian, terima kasih.